Udah siap belum? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Oke, relax. Oke, bismillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Tabi pun, Ya pun. alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Morning Podcast yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah setelah sekian lama Morning Podcast tidak mengudara, 1 bulan kurang lebih. Alhamdulillah kali ini kita kembali mengudara. Mohon maaf kemarin banyak sekali kegiatan-kegiatan di sekolah yang membuat kami belum bisa mengudara di podcast ya, atau di Morning Podcast ini. Baik, kali ini kami dari Morning Podcast kedatangan tamu yang sangat penting ya. Tamu yang memberikan banyak sekali hal nanti ya untuk Abi Umi dan sahabat Morning Podcast semua. Abi Umi sudah tahu pasti siapa tamunya karena nanti saya akan pasang thumbnailnya di YouTube foto beliau ya. Oke, beliau ini adalah salah satu penanggung jawab SPMB di tahun 2025-2026. Betul. Khusus untuk Lampung Selatan ya. Karena SPMB ini kan ada Darul Fatah ini kan untuk sekolah Qur'annya ada yang di full day, ada yang di boarding school. Nah, beliau ini adalah penanggung jawab yang di boarding school. Kita sambut dengan semangat ya, Abi Aan. Yes, Abi. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Beliau adalah guru bahasa Inggris ya, Abi Umi ya. Saya tanya bahasa Arab aja ya. Boleh. Abi Aan, sehat ya? Alhamdulillah. Maaf mengganggu waktu mengajarnya karena beliau ini sibuk sekali Abi Umi ya, sibuk mengajar, sibuk juga ngurusin SPMB ini yang sudah mulai berdatangan padat ya, alhamdulillah ya. Jadi SPMB tahun ini luar biasa, sudah banyak yang mendaftar, alhamdulillah. Oke, Abi Aan, boleh sedikit menyampaikan profil antum? Profil. Iya. Jadi alhamdulillah Abi dan Umi, saya atau kalau saya dalam bahasa Arab adalah Ana. Saya Aan Gusab Setiawan, saya merupakan guru bahasa Inggris Biopik di Sekolah Quran Darul Fatah mulai dari tahun 2023 awal sampai saat ini. Jadi kurang lebih sudah 2 tahun 9 bulan. Alhamdulillah. Ya, kemudian sebelumnya 2 tahun 10 bulan karena sekarang Oktober. Oke ya. Ya betul Biopik. Jadi sudah 2 tahun 9 bulan di Sekolah Quran Darul Fatah dan kalau di boardingnya sudah 2 tahun 6 bulan kurang lebih. Oke. Alumni mana? Abi Alumni dari Universitas Teknokrat Indonesia, Biopik. Jadi jurusannya English Literature atau kalau dalam bahasa Indonesia sastra Inggris. Memang jurusannya bahasa Inggris. Betul, artinya nggak kaleng-kaleng Abi Umi guru-guru kita ini. Kalau memang ngajar bahasa Inggris ya bukan jurusan bahasa Arab ya. Kalau saya kan jurusan bahasa Arab nih, masa iya ngajar bahasa Inggris. Meskipun bisa tapi tentu misalnya ya, tentu tidak akan optimal. Betul. Makanya Darul Fatah juga dalam rekrutmen guru juga nggak sembarangan ya, ya. Termasuk kalau guru bahasa Inggris maka dia harus sarjana atau magister bahasa Inggris. Untuk misalnya IPA ya harus biologi dan seterusnya. Oke, Beaan, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol ya. Mungkin tidak terlalu panjang lebar, tapi harapannya berisi. Ya. Karena memang per Oktober ini kita sudah ada pembukaan SPMB. Betul. SPMB itu apa? Sistem penerimaan murid baru atau kalau dulu namanya adalah PPDB. Kalau dulu penerimaan peserta didik baru, sekarang SPMB. Ya, sistem penerimaan murid baru. Oke. Nah, karena memang saat ini kita sudah masuk di SPMB, Abi Umi dan sahabat Morning Podcast semua, maka kita akan sedikit mengulik terkait SPMB itu tersebut. Khususnya adalah di boarding school, ya. Nah, karena memang ngomongin boarding school, maka skup kita adalah tentang boarding school. Abiaan. Iya. Untuk informasi kepada orang tua sih ya, yang masih ragu menitipkan anaknya di pondok. Pertanyaannya kenapa harus boarding school Darul Fatah? Kenapa nggak yang lain? Nah, ya, silahkan. Jadi, Abi kenapa harus boarding school Darul Fatah atau Darul Fatah
Lampung Selatan, Sekolah Quran Darul Fatah Lampung Selatan. Jadi kalau di boarding school Darul Fatah Abiopik itu ada sedikit perbedaan dengan boarding school yang lain. Jadi kalau di Darul Fatah itu bahasa Arab sangat ditekankan Abi Umi dan Abiopik. Jadi bahasa Arab itu menjadi bahasa keseharian untuk anak-anak Abiopik. Ya, untuk anak-anak menjadi bahasa keseharian dan alhamdulillah mulai semester ini juga Abi Umi bahasa Inggris juga sedang diuji coba untuk menjadi bahasa keseharian untuk Ananda. Di boarding juga. Masya Allah ya. Tadinya kan kalau bahasa Inggris diterapkan di SMA-nya ya. Udah lama diterapkan di SMA Quran Darul Fatah. Dan sekarang dicoba untuk diterapkan di boarding school. Wah, memang sudah harus seperti itu biannya. Masya Allah. Jadi Ananda kan bisa trilingual Abi Umi. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Masya Allah Abi Umi ya. Nah ini gebrakan terbaru kalau menurut saya nih, sepanjang saya di Darul Fatah di SMP khusus di boarding, memang bahasa Arab selalu diterapkan sejak lama memang ya, baik itu di Ikhwan ataupun yang di Akhwat. Kalau bahasa Inggris ini gebrakan terbaru dan ini menurut kita ini sangat luar biasa biannya. Oke, itulah kenapa harus di boarding school, karena dari sisi bahasa, akhlak dan lain sebagainya biannya. Dan ini menjadi pertimbangan utama untuk Abi Umi ingin menitipkan putra-putrinya di pondok pesantren. Oke ya, kemudian Abian, dari sekian banyak hal yang mesti kita ketahui, ada hal yang harus kita ketahui dan kita juga kasih info kepada Abi Umi adalah prestasi. Apa sih prestasi Sekolah Quran Darul Fatah? Iya, jadi apa saja? Ya, jadi kalau untuk prestasi Sekolah Quran Darul Fatah itu ada banyak sekali, Abi. Jadi kalau dihitung sudah tidak bisa dihitung pakai jari lagi. Oh gitu ya. Karena sudah banyak sekali. Jadi mulai dari prestasi yang akademik maupun non akademik. Kalau akademik itu mungkin dari IPA, kemudian IPS, matematika, kemudian bahasa Inggris, kemudian dan lainnya, kemudian juga fisika, kimia juga mungkin nanti bisa dikembangkan lagi di mata pelajaran IPA Abiopik. Ya, dan kalau prestasinya kemarin terakhir itu Sekolah Quran Darul Fatah berhasil membawa satu Ananda Abiopik untuk ke Olimpiade Sains Nasional di tingkat provinsi. Masya Allah. Ya, IPS, dan sekarang Ananda sudah kelas 9 Abiopik. Wah, luar biasa. Ya, kemudian kalau bahasa Inggris juga ada banyak Abiopik. Kalau ada bahasa Inggris, karena saya guru bahasa Inggris, jadi kalau prestasi bahasa Inggris itu di tahun 2023 kita mendapatkan 2 juara langsung Abiopik, dan itu di bidang speech atau pidato Abiopik. Jadi juara harapan kedua dan juara kedua. Kemudian di 2024 juara 1 speech, dan itu tingkat provinsi Lampung Abiopik dan Masya Allah, luar biasa. Makanya saya juga agak ya tanda kutip sering direpotin sama tim prestasi ini ya. Karena tahu ada 10 foto dikirim, Abi tolong buatkan flyernya. Masya Allah. Artinya memang saya sebagai dari tim media pun merasakan betapa bertubi-tubinya prestasi yang diraih oleh anak-anak kita yang ada di Sekolah Quran Darul Fatah, khususnya di SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan boarding school. Banyak sekali, bertubi-tubi ya, artinya memang banyak sekali prestasi yang sudah diraih sama anak-anak kita di Sekolah Quran Darul Fatah. Nggak diragukan lagi ya, kalau pengen tahu Abi Umi bisa datang ke sekolah dan bisa lihat kita punya lemari piala. Kalau dihitung capek yang hitungnya kayaknya. Bisa dihitung pakai jari lagi. Betul. Baik yang di full day, baik yang di mana di boarding, baik SMP dan SMA, itu piala, trofi itu banyak sekali. Masya Allah, luar biasa. Jadi termasuk sekolah yang berprestasi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian mungkin Abi Umi pengen tahu juga tuh Abian, bagaimana sih pembelajaran di Sekolah Quran Darul Fatah? Seperti apa sih pembelajarannya? Modelnya seperti apa? Jadi Abi Umi dan juga Abiopik, kalau pembelajaran di Sekolah Quran Darul Fatah itu sudah, kalau mulai dari sekarang itu sudah menggunakan pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam. Jadi nanti guru tidak lagi bercerita atau lebih banyak berbicara, tapi nanti akan lebih dikembalikan lagi ke Ananda. Nanti akan lebih ditekankan untuk critical thinking atau pemikiran kritis, kemudian juga kemampuan Ananda seperti Abiopik dan juga kerjasama dengan teman-temannya seperti itu Abiopik. Nanti Abi Umi guru itu nanti membimbing di awal, kemudian nanti sisanya dikembalikan lagi ke Ananda, tapi nanti tetap dalam pantauan dan dalam bimbingan Abi Umi guru mata pelajarannya seperti itu. Ada ini nggak Bi? Ada perbedaan model pembelajaran yang di full day dengan yang di boarding? Ya, kalau model pembelajaran yang di full day dan di boarding, mungkin kalau di boarding akan lebih padat untuk kegiatan kepondokan. Ya, kegiatan kepondokannya nanti lebih padat, tapi dengan tidak melupakan akademik dan non akademiknya. Jadi nanti walaupun Ananda tetap dari sore hari mungkin sudah kegiatan kepondokan, tapi ketika pembelajaran kembali lagi untuk akademik dan non akademiknya. Oh gitu ya, karena memang ada perbedaan ya. Kalau pondok nih ya, dia stay di sini ya, tinggal di sini, dan tentu ada
apa plusnya dari sisi keagamaannya, kurang lebih seperti itu. Oke, selain itu Abian, selain pembelajaran yang formal di dalam di dalam pembelajaran rutinitas di sekolah, ada apa kegiatan anak-anak di DF boarding? Ada nggak kegiatan-kegiatan lain yang perlu diketahui oleh Abi Umi yang ingin menitipkan anaknya di sini? Iya, jadi kalau kegiatan lain banyak sekali ya Biopik. Jadi bukan hanya kegiatan kepondokan, tapi nanti ada kegiatan ekskul juga Biopik. Jadi ekskul itu biasanya di hari biasa sore hari, Senin sampai Jumat bisa sore hari jam 4 sampai jam 5. Kemudian nanti kalau di weekend Sabtu dan Minggu itu anak-anak bisa dari pagi sampai dengan sore untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Jadi nanti kegiatannya bukan hanya kepondokan, bukan hanya kegiatan keagamaan, tapi nanti lebih juga banyak untuk ke akademik, non akademik dan juga ekstrakurikuler. Ekskulnya juga ya. Ekskulnya ada banyak ya Bian ya? Banyak. Ekskulnya ada banyak sekali ya seperti contohnya English Club, kemudian juga MSG atau matematika, sains, biumi, kemudian juga ada pramuka menjadi ekskul wajib, kemudian juga ekskul olahraga, taekwondo, silat, panahan, juga ada bidanumi, kemudian juga ada futsal, badminton dan lain-lain. Ada banyak sekali Abi. Banyak ya, banyak ekskulnya ternyata Abi Umi. Jangan Abi Umi jangan punya pikiran kalau pondok itu yang ngaji aja gitu ya. Kemudian di masjid saja, enggak, ternyata Abi Umi ya. Selain memang memperhatikan sepenuhnya terkait pembelajaran dari sisi akademik, maka mereka juga ada ekskul, kegiatan ekstrakurikuler ya. Yang tentu ini untuk merefresh pikiran anak ya, karena anak itu suka kalau olahraga, ada yang badminton, futsal dan lain sebagainya. Kebiaan ini kita sudah sedikit tahu tentang boarding school secara singkat tadi. Mungkin ini pertanyaan yang memang harus dijawab lebih luas lagi. Apa sih yang membedakan antara pondok pesantren Darul Fatah ini dengan pondok-pondok yang lain menurut pandangan Abiaan sebagai tim SPMB? Ya, jadi yang menjadi pembeda dari pondok pesantren Darul Fatah Biopik dan juga dengan pondok pesantren lainnya, mungkin saat ini stigma atau pemikiran Abi Umi dengan pondok pesantren itu adalah tentang bullying. Tapi insya Allah di Darul Fatah tidak ada bullying Abi Umi, karena nanti Ananda 24 jam itu ditemani oleh musrif, dua musrif di dalam kamar. Kemudian nanti dan ketika pembelajaran juga diawasi oleh guru mata pelajarannya Abi Umi. Jadi insya Allah tidak ada lagi bullying, tidak ada lagi kekerasan seperti itu. Jadi nanti akan betul-betul dirangkul dan nanti akan lebih untuk ditekankan ke bagian Al-Quran. Jadi nanti tidak ada lagi bullying karena Anda nanti sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing gitu Biopik. Dan saya pastikan tidak ada lagi bullying dan kekerasan Biopik di Pondok Pesantren Darul Fatah karena sudah sangat aman dan juga nyaman Biopik. Iya. Karena memang di boarding juga sudah ada tim-tim khusus ya. Betul, untuk menangani A, B, C. Salah satunya adalah terkait bullying tadi ini. Jadi memang diawasi sepenuhnya Abi Umi, dan di setiap kamar juga ada CCTV ya Abian ya. Setiap sudut pondok pesantren Darul Fatah ini ada CCTV, baik itu di kamar, di masjid, di kelas, di lapangan, kecuali kamar mandi ya. Karena ruang privasi. Oke. Jadi CCTV ini juga termasuk hal yang menunjang untuk mengawasi anak gitu ya. Karena pembulian ini sekarang itu Abian menjadi satu hal yang trending yang kita bisa lihat di berbagai pondok pesantren, dan itu benar-benar harus kita perhatikan gitu ya. Dan itu sudah kadung menyebar Abian, sudah kadung menyebar berita. Sekarang kan medsos tuh begitu ini ya, cepat sekali ya. Misalnya ada kejadian apa dan saat itu juga langsung menyebar ke seluruh media sosial, platform apapun itu. Oke. Abian baru-baru ini kita ada kejadian ya di saudara-saudara kita yang sesama pondok pesantren di daerah Jawa sana, Jawa Timur ya. Ada namanya Pondok Pesantren Al-Khazini. Mungkin kita bisa menyampaikan semacam bela sungkawa atau doa terbaik bagi mereka gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak yang memang selamat ya, alhamdulillah. Jadi ada kurang lebih ada 120 seratusan lebih lah ya. Kita doakan yang selamat itu ya traumanya nggak kelamaan misalnya kan. Kemudian yang meninggal dunia sekitar 50-an itu semoga amal ibadah diterima di sisi Allah dan dalam keadaan syahid insyaallah ya, mudah-mudahan. Oke Abian ya, dari SPMB silahkan ingin menyampaikan sesuatu. Ya. Jadi Abi dan Umi, saya mewakili tim sistem penerimaan murid baru Sekolah Quran Darul Fatah.
ingin menyampaikan kalau nanti Abi Umi ingin Ananda hafalannya bertambah. Jadi Abi Opik kalau di Darul Fatah itu ketika lulus dari kelas 9, alhamdulillah Ananda itu rata-rata hafal di atas 5 juz, 5 juz. Bahkan ada beberapa juga siswa Ananda yang hafal 30 juz Abi Umi. Jadi nanti ketika Abi dan Umi ingin menitipkan Ananda, kemudian Ananda ingin menjadi hafiz Quran, insya Allah Darul Fatah boarding school adalah tempat yang paling tepat. Kemudian nanti jika Abi dan Umi ingin Ananda juga berprestasi, baik non akademik dan non akademik, juga Darul Fatah adalah tempat yang paling tepat Abi Opik, karena nanti pembelajarannya seperti dikatakan tadi, jadi nanti balance Abi dan Umi antara akademik, non akademik, kemudian juga Al-Quran. Kemudian ketika Ananda juga ingin, Abi dan Umi ingin Ananda menjadi generasi yang berakhlak mulia, juga nanti insya Allah Darul Fatah juga akan menghasilkan generasi yang berakhlak mulia Abi dan Umi. Seperti itu. Jadi nanti Abi dan Umi ingin menitipkan Anandanya menjadi generasi yang berakhlak mulia, hafiz dan cerdas akademik dan non akademiknya. Insya Allah sekolah Quran Darul Fatah boarding Lampung Selatan itu adalah pilihan yang terbaik Abi dan Umi dan Abi Opik. Masya Allah. Oke. Kalau pengen daftar kemana Bian? Ya, jadi kalau ingin daftar Abi dan Umi, kalau ingin daftar secara langsung bisa datang ke sekolah Quran Darul Fatah yang di Bandar Lampung, Abi dan Umi di Jalan Kopi. Nanti akan ada pelayanan. Pelayanannya ada di gedung samping ATM BNI Abi dan Umi. Tapi kalau Abi dan Umi ingin survei dulu melihat keadaan pondok pesantren, ingin melihat keadaan kelas, kamar, dan juga pembelajaran, bisa datang Abi dan Umi di setiap hari Senin sampai Jumat. Atau kalau Abi dan Umi hanya bisa Sabtu dan Minggu juga bisa. Nanti bisa melihat kelas, kemudian segala fasilitas yang ada di Darul Fatah di hari Sabtu dan Minggu. Jadi nanti untuk pendaftaran Senin sampai Jumat itu dari jam 7 sampai jam setengah 5 sore Abi Opik. Sampai setengah 5 sore ya. Hari weekend gimana kalau tadi? Weekend di full day, kalau di Bandar Lampung di Kopi itu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang Abi dan Umi. Tapi kalau di pondok pesantren 24 jam. Oke. Atau Abi Umi bisa lihat di bawah sini ya. Di bawah sini ada CP, ada barcode ya, untuk bisa kalau Abi Umi pengen langsung pakai barcode bisa scan barcode, atau ada nomor di sini dan alamatnya insya Allah kami cantumkan di sini. Betul. Oke, Abi An, jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Abi. Mudah-mudahan ini adalah salah satu wasilah atau cara kita untuk menebar kebaikan ya, karena memang tentu orang tua juga butuh tempat yang terbaik untuk anak-anaknya. Betul. Dan Darul Fatah adalah salah satu tempat terbaik salah satu pondok pesantren terbaik di Lampung ya. Betul. Insya Allah. Oke, itu saja barangkali Abi Umi serta pemirsa Morning Podcast, perjumpaan kita pada kesempatan kali ini bersama tim dari SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, khusus di SMP Quran Darul Fatah Boarding School Lampung Selatan ya, Abi An. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Abi Umi semua, menjadi salah satu informasi jika Abi Umi ingin mencari tahu ya sekolah terbaik yang ada di Lampung. Itu saja Bian, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Quran Darul Fatah Lampung Selatan berakhlak mulia, hafiz dan cerdas.